Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widari Ridwan, NIM 024, mahasiswa dari Universitas Andi Jema Palopo. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil resume saya tentang biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama itu, pengertian biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya produksi yang tidak langsung terhadap produk. BOP merupakan biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Contoh biaya BOP adalah biaya yang timbul dari pemakaian biaya penolong, pengawasan mesin produksi, asuransi, mandor, sewa, pajak, depresiasi, penerangan mesin, tenaga listrik yang digunakan untuk fasilitas produksinya. Bagian keduanya yaitu penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan 3 cara penggolongan. Yang pertama itu penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Bagian A, biaya bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Bagian B, biaya reparasi dan pemeliharaan adalah biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan. Bagian C, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pemesanan tertentu. Bagian D, biaya yang timbul secara akibat penilaian terhadap aktiva tetap adalah biaya-biaya bagian D, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap adalah biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang digunakan pabrik. Bagian E, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu adalah biaya-biaya asuransi gedung dari emplasemen, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian real root. Bagian F, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik, PLN, dan sebagainya. Bagian B, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Penggolongan overhead pabrik dapat dibagi menjadi golongan yaitu A, biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. B, biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. C, biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya overhead pabrik yang bersifat semi variabel dipecah menjadi 2 unsur yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Bagian C, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pertama biaya over pabrik langsung
departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati departemen tersebut. Bagian B, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Materi selanjutnya yaitu tentang menghitung tarif biaya overhead pabrik. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, tarif biaya overhead pabrik tetap, kedua tarif biaya overhead pabrik variabel. Nah, dalam akuntansi biaya terdapat dua pendapat mengenai elemen biaya yang dimasukkan dalam harga pokok produksi. Pendapat pertama menyatakan bahwa semua biaya produksi merupakan harga pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku tetap maupun variabel. Pendapat kedua menyatakan bahwa harga pokok produksi hanya terdiri dari biaya-biaya produksi yang berperilaku variabel saja. Jadi harga pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya materi terakhir tentang perilakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Setiap akhir bulan, biaya overhead pabrik yang kurang atau lebih dibebankan dipindahkan dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Selisih biaya overhead pabrik dicantumkan dalam neraca sebagai beban yang ditangguh atau deferred credits. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik ini seringkali digunakan tanpa menghitungkan penyebab terjadinya selisih itu sendiri dengan alasan overhead pabrik. Yang pertama itu, manajemen tidak pernah mencoba penentuan penyebab terjadinya selisih biaya overhead pabrik. Kedua, jumlah selisih relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening-rekening yang akan dibebani dengan penyimpanan selisih tersebut. Ketiga, saldo rekening-rekening barang dalam proses dan persediaan produk jadi biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga produk penjualan. Itulah hasil resume saya mata kuliah akuntansi. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.